Potensi investasi bangunan hijau ramah lingkungan. Ditampilkan sebuah infografik. Tahukah Sohib, pembangunan rendah karbon bisa memacu produk domestik bruto atau PDB Indonesia 6% dan membuka peluang kerja baru 15,3% pada 2045. P4G National Platform diluncurkan dalam rangka mewujudkan pertumbuhan ekonomi hijau di Indonesia. Salah satu sumbangan potensialnya bisa datang dari investasi bangunan hijau yang ramah lingkungan. Apa itu bangunan hijau? Terciptanya konstruksi dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pemakaian produk yang ramah lingkungan. Penggunaan lahan sesuai dengan tata ruang kota dan peruntukan. Berbiaya rendah, memperhatikan kesehatan, kenyamanan penghuninya berpegang kepada kaidah berkelanjutan, efisien dalam pemakaian energi dan sumber daya, memperhatikan taraf pengoperasian hingga pemeliharaan. Kementerian PPN atau Bappenas memperkenalkan program P4G National Platform untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi hijau di Indonesia. Menteri PPN atau Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa mengatakan, program ini dapat memegang peranan penting dalam mendorong dan percepatan pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Kementerian PPN atau Bappenas berharap P4G National Platform bisa mendukung terjalinnya bentuk-bentuk kemitraan baru dan inovatif dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi hijau di Indonesia. Selain itu, diharapkan bisa membantu mempercepat pencapaian target-target pembangunan nasional Indonesia yang sesuai dengan RPJMN 2020 sampai 2024. Saat ini, P4G telah mendukung sejumlah kemitraan di Indonesia, termasuk 5 scale-up partnership dan 2 startup partnership, antara lain The Energy Efficiently Alliance for Industry, Plus, 3R Initiative, Sustainable Sourcing at Scale, Clean Energy Investment Accelerator, Food Delivery Companies for SDGs 12, serta Indonesia Food Loss and Waste Partnership. Sementara itu, perkembangan P4G di berbagai negara menunjukkan nilai tambah dari inisiatif ini, yaitu mengedepankan kerjasama dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Kehadiran P4G di Indonesia melalui Kementerian PPN atau Bappenas secara langsung menghubungkan Indonesia dengan negara mitra-mitra P4G lainnya. Adapun International Finance Corporation atau IFC mengarahkan para investor untuk berinvestasi pada green building atau bangunan gedung hijau. Pasalnya, ada potensi besar yang menguntungkan dengan menanamkan dana pada green building ini. Berdasarkan laporan IFC, kawasan Asia Pasifik akan dihuni oleh setengah dari populasi perkotaan di dunia. Diperkirakan akan terbentuk peluang investasi senilai 17,8 triliun US dollar, setara dengan 250.000 triliun rupiah, dengan kurs 14.047 rupiah per US dollar. Tak heran, wilayah ini menjanjikan peluang investasi yang besar. Dalam laporan IFC yang berjudul Bangunan Gedung Hijau, Cetak Biru Keuangan dan Kebijakan untuk Pasar Negara Berkembang hingga tahun 2030 menyatakan, green building di negara berkembang akan membuka peluang investasi senilai 24,7 triliun rupiah. Nah, sekarang saatnya kita kupas tuntas soalnya. Pertanyaan pertama. Berdasarkan bacaan, mengapa bangunan gedung hijau dianggap memiliki peluang investasi? Sekarang kita bahas ya. Pada teks dijelaskan bahwa bangunan gedung hijau memiliki peluang investasi yang menjanjikan. Hal ini dapat dicermati pada kutipan berikut ini. Adapun International Finance Corporation atau IFC mengarahkan para investor untuk berinvestasi pada green building atau bangunan gedung hijau. Pasalnya, ada potensi besar yang menguntungkan dengan menanamkan dana pada green building ini. Berdasarkan laporan IFC, kawasan Asia Pasifik akan dihuni oleh setengah dari populasi perkotaan di dunia.
diperkirakan akan terbentuk peluang investasi senilai 17,8 triliun US dollar, setara dengan 250.000 triliun rupiah dengan kurs 14.047 rupiah per dolar. Tak heran, wilayah ini menjanjikan peluang investasi yang besar. Jadi, dari kutipan tersebut, dapat diketahui bahwa kawasan Asia Pasifik berpotensi untuk dihuni oleh setengah populasi perkotaan dunia di masa depan. Selain itu, biaya pembangunan bangunan gedung hijau juga lebih rendah dari pembangunan bangunan konvensional atau informasi ini terdapat pada infografis yang sudah ditampilkan di awal. Kondisi ini membuat bangunan gedung hijau berpeluang besar untuk dijadikan investasi jangka panjang. Kita lanjut ke pertanyaan kedua. Apakah gambar yang disajikan sudah sesuai dengan topik pembahasan dalam infografis dan teks tersebut? Jelaskan pendapatmu. Gambar yang disajikan adalah sebuah bangunan yang disertai dengan tumbuhan, matahari, kincir angin, koin, dan dua tangan. Sementara itu, infografis dan teks membahas mengenai potensi investasi dari pembangunan bangunan hijau. Nah, pada teks tersebut dijelaskan lebih lanjut mengenai peluang investasi yang dapat diperoleh dari pembangunan bangunan hijau. Berikut kutipannya. Berdasarkan laporan IFC, kawasan Asia Pasifik akan dihuni oleh setengah dari populasi perkotaan di dunia. Diperkirakan akan terbentuk peluang investasi senilai 17,8 triliun US dollar atau setara dengan 250.000 triliun rupiah dengan kurs 14.047 per dolar. Hal tersebut menunjukkan adanya keterkaitan antara gambar yang disajikan dengan topik pembahasan dalam infografis dan teks tersebut. Nah, dengan demikian jawaban yang tepat adalah sudah. Hal ini dikarenakan gambar yang disajikan sudah menunjukkan konsep bangunan hijau dan potensi investasi pada bangunan hijau yang sesuai dengan informasi dalam infografis dan teks. Gambar bangunan yang disertai dengan tumbuhan, matahari, dan kincir angin menggambarkan konsep bangunan hijau yang ramah lingkungan. Sementara itu, gambar koin yang menggambarkan peluang investasi dalam pembangunan bangunan hijau. Sekarang saatnya teman kece yang coba jawab pertanyaan ini ya. Pertanyaan ketiga. Tujuan dari program P4G adalah. Gimana teman kece? Semoga pembahasan soal tadi membantu teman kece memahami soal AKM ya. Teman kece coba jawab pertanyaan terakhir di kolom komentar, oke? Nah, kalau teman kece mau latihan soal AKM yang lebih banyak, langsung aja yuk latihan soal di kejarcita.id atau download aplikasi Kejar Cita di Play Store sekarang juga. Kejar Cita, kejar ilmu, raih cita.